Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Lili Suraya akan membahas sedikit terkait dengan agama dan menjaga lingkungan. Sebelum saya membahas contoh-contoh ya terkait dengan berbagai masalah lingkungan, mungkin perlu kita awali dulu dengan apa sih yang terjadi saat ini dan di dalam Al-Quran ya, apakah memang hal-hal tersebut juga sudah buat ya atau sudah tertuang di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu saat ini masalah perubahan iklim. Begitu banyak perubahan iklim itu yang memberikan dampak yang negatif kepada kita sebagai umat manusia dan juga lingkungan kita. Ya, kita lihat begitu banyak masalah-masalah lingkungan terkait dengan contohnya ya banjir, kemudian udara yang semakin panas, kemudian sulitnya para petani dan nelayan mencari pangan ya, atau untuk menanam di sawah, di ladang. Para nelayan juga kesulitan untuk mendapatkan ikan. Begitu banyak polusi yang terjadi di lingkungan kita, baik di ekosistem darat maupun ekosistem laut. Nah, di dalam Al-Quran sudah disebutkan sebenarnya ya, di dalam Al-Imran ya, surat 3 ayat 190, yang artinya bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, di sini juga disebutkan di dalam Ad-Dukhan surat 44 ayat 10 sampai 11 yang berisi ya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Nah, di dalam kabut ini dan tanda-tanda yang Allah sudah sebutkan, kita sudah merasakan kali ini. Pada saat pagi hari kita melihat langit di sekitar kita itu bukan lagi biru, tetapi sudah berubah menjadi abu-abu misalnya. Sebenarnya langit yang abu-abu itu atau yang terlihat ada banyak kabut di atas, itu adalah kumpulan daripada gas-gas beracun yang merupakan hasil emisi dari kegiatan kita, khususnya dari transportasi, dari industri, ya, atau mungkin dari kita di rumah tangga yang membakar sampahnya secara sembarangan. Itulah yang berkumpul di atmosfer kita dan itu adalah kumpulan daripada gas-gas beracun. Dan itu menunjukkan bahwa kondisi dunia ini, kondisi lingkungan kita sudah tidak baik-baik saja. Karena itu menunjukkan bahwa begitu banyak polutan, zat-zat berbahaya itu yang ada di atmosfer dan kita hirup. Nah, kita bisa berpikir bagaimana kira-kira nanti anak cucu kita, generasi yang berikutnya jika lingkungan tidak kita jaga dengan baik. Pemirsa Hikmah Ramadan yang saya hormati, saya saat ini akan memberikan sedikit solusi. Ya, kita sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai ibu rumah tangga, kemudian dan juga sebagai dosen dan alhamdulillah saat ini sebagai ketua SG Center UIN Jakarta, kita sangat lekat ya, sangat dekat dengan sampah-sampah organik yang ada dari dapur kita. Ya, kita tahu bahwa sampah-sampah organik itu adalah sampah-sampah basah, bisa dari hasil atau sisa makanan kita, dari sayuran, dari buah-buahan gitu ya, dari nasi gitu atau dari kebun kita. Nah, itu semua selayaknya kita secara individu mulai dari rumah kita sendiri, dari rumah tangga kita sendiri mengolahnya dengan baik atau kita kelola dengan bijak. Jangan kita bakar, jangan kita buang sembarangan ke lingkungan. Ya, apalagi ke dalam badan air. Nah, itulah yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus banjir ya, karena saluran air tersumbat. Dan juga akibat yang lebih jauh adalah adanya keluaran. Jadi adanya suatu pengeluaran, suatu emisi daripada zat-zat yang terkandung di dalam sampah-sampah tersebut yang berbahaya
Ya, yang kita kenal misalnya ada logam-logam berat yang mungkin juga akan keluar, ya, akan terurai bereaksi di lingkungan, dan itu secara tidak langsung akan memberikan efek negatif pada kehidupan lain yang ada di tanah dan juga yang ada di perairan. Nah, pemirsa Hikmah Ramadan yang saya cintai, saya akan memberikan sedikit solusi terkait dengan bagaimana mengelola sampah organik. Ada satu teknologi yang sangat terkenal saat ini. Insya Allah Bapak Ibu semua, adik-adik semua sudah mendengar ya apa itu ekoenzim. Nah, saya dengan tim sangat ketat ya di dalam kita melakukan sosialisasi untuk menjaga lingkungan dan mengolah sampah organik menjadi ekoenzim. Ya, jadi apa itu ekoenzim? Ekoenzim itu adalah suatu limbah. Ya, jadi kita mengelola suatu limbah yaitu dari sayuran dan juga kulit buah, ya, yang kita fermentasikan sehingga akan menjadi suatu cairan, ya, hasil fermentasi tersebut yang memberikan manfaat yang luar biasa. Biasanya saya akan mengatakan ekoenzim itu adalah suatu produk ajaib atau cairan ajaib. Karena setelah kita fermentasikan selama 3 bulan, ya, itu akan membuat cairan hasil fermentasi itu bisa kita gunakan untuk berbagai produk yang kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ekoenzim itu bagaimana membuatnya? Ekoenzim itu terdiri dari 3 bahan, yaitu bahan organik, yaitu sampah atau limbah kulit buah, ya, atau sayuran. Yang kedua adalah air, yang ketiga adalah gula. Nah, seperti apa pembuatannya? Kita harus mencampur dulu dengan rasio, yaitu 10 bagian air, 3 bagian bahan organik, dalam hal ini adalah limbah kulit buah atau sayuran, dan yang satu adalah sebagai nutrisi yaitu gula. Nah, gula yang kita gunakan bisa molase yang merupakan limbah daripada sawit, ya, atau juga kita bisa menggunakan limbah daripada tebu, ya. Kemudian kita bisa gunakan juga gula Jawa, ya, untuk kita gantikan molase itu. Karena fungsi daripada gula adalah memberikan nutrisi daripada mikroba di dalam melakukan perombakan atau proses fermentasi tersebut. Setelah 30 hari kita fermentasikan, itu akan menjadi satu cairan ajaib dan kita bisa gunakan ke berbagai manfaat atau berbagai kegiatan aktivitas yang ada di rumah tangga. Jadi misalnya kita bisa menggunakan ekoenzim itu untuk mengepel, jadi untuk mengganti desinfektan. Kita bisa juga untuk menjadikan pupuk. Kita bisa juga menjadikan ekoenzim itu sebagai sabun untuk cuci tangan, untuk cuci piring, dan juga ada teman rekan yaitu Profesor Siti Rohaini yang juga sudah mengembangkan untuk sampo anti ketombe. Nah, kami dari tim Ekoenzim UIN Jakarta pun juga sedang mengembangkan berbagai riset. Cukup banyak hasil riset kami dan kami memang karena di dunia akademisi kita harus mengeluarkan produk berbasis riset. Jadi data-data empiris kita sudah keluarkan. Jadi ada satu produk kami yaitu cuci tangan dan itu sudah dilakukan uji lab bahwa tidak ada E. coli dan juga bakteri-bakteri patogen yang dihasilkan dari produk kami. Sehingga itu relatif aman untuk kesehatan. Nah, jadi dari hanya satu langkah, ya, satu usaha yang kita lakukan sebagai seorang muslim, ibu rumah tangga, karena saya adalah sang wanita, ya, dan juga para bapak yang memang ikut membantu di dalam menjaga lingkungan kita. Ini tentu solusi pengolahan limbah organik menjadi ekoenzim itu adalah solusi yang sangat signifikan, sangat mudah dan sederhana, dan saya yakin pemirsa Hikmah Ramadan akan bisa mengerjakannya di rumah dan memperoleh manfaatnya. Ya, kalau ada yang tanya dari hasil testimoni yang kami sudah keliling di berbagai daerah Tangerang Selatan dan juga Bogor, kendalanya hanya satu, yaitu terlalu lama. Bu, bisa nggak kalau waktu fermentasi itu tidak 3
bulan, tapi kurang dari itu. Nah, saat ini kami dengan tim sedang mengembangkan riset di mana waktu fermentasi bisa kita perpendek menjadi hanya 10 hari atau bisa 1 minggu. Nah, insya Allah teknologi ya yang kita kembangkan ini dan juga ilmu-ilmu sains ya yang kita coba kembangkan dengan basis keimanan kita bahwa di dalam Islam bahwa kita diminta untuk menjaga lingkungan. Kalau tidak kita lakukan, maka tadi yang sudah disebutkan azab Allah pasti akan turun kepada kita umat manusia. Jadi dengan segelintir manusia yang mencoba untuk menjaga lingkungan, insya Allah Allah akan membantu kita untuk memberikan berkah pada lingkungan atau tempat tinggal kita yang bersih, nyaman, dan juga sehat. Mungkin itu sedikit dari saya, para pemirsa. Insya Allah sedikit pembahasan dan juga ilmu yang saya berikan pada hikmah Ramadan ini bisa bermanfaat. Dan insya Allah akan muncul lagi pendekar-pendekar ekoenzim. Insya Allah. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.